Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang insyaallah dalam waktu dekat akan berangkat haji. Haji dulu baru mati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, ini mungkin umurnya sudah ada 40 tahun Pak. Apa siapa namanya? Haji Jirwan. Haji Jirwan Lubis 75, kalau Bapak 74, ini teman main berarti ya. Pak siapa namanya? Abdani. Kalau Bapak ini 71. Tuh deh. Kita doa supaya bisa panjang umur sampai sehat seperti beliau ya. Mama Dede tanggal 29 berangkat haji yang ke-34. Insyaallah ya. Beliau waktu tahun 2022 nggak boleh berangkat karena ada pembatasan usia. Sedihnya kayak apa tahu, padahal udah lebih 30 kali berangkat haji. Jadi Muhammad itu udah kayak presiden benar-benar. Kalau haji itu cuma 9 hari, 10 hari kemarin. Tahun kemarin 10 hari udah pulang. Ya. Berarti 29 paling tanggal 10 Juni udah balik lagi. Iya, saya juga lagi nyari-nyari visa. Tadi ditawarin 21.500. Mungkin 400-an juta lah ya. Saya bilang tahun depan aja deh. Terus Habib Nabil Al-Musawwa tadi saya lihat udah dapat undangan raja. Kalau dia visanya dapat gitu paling tinggal pesawat ya. Itu ada murah gitu ya. Tapi ya saya WA beliau, wah ini harus dari awal dan ada syaratnya. Yang mau dapat undangan raja harus tokoh, followersnya di atas 1 juta dan sering aktif diundang oleh kedutaan Saudi. Ya, memang beliau sering diundang oleh duta besar gitu ya untuk hadir di acara-acara. Sehingga tadi saya lihat beliau masa alhamdulillah betul bisa ya, karena kita bisa berangkat sampai tanggal 1 Juni kayaknya masih bisa ya. 1 Juni udah terakhir ya untuk apa. Baik, ini ada yang hadir juga di Zoom. Ada 5 orang, 7 orang. Lumayan, mungkin satu rumah ada 2.000 orang di rumah itu, jadi 7 kali 2.000 banyak. Ala kulihal tuan rumah kita Ibu, oh iya Pak Haji di sini dulu. Ustazah Iin dan keluarga besarnya ini ya. Benar-benar boleh bikin salah satu lagi, ada anak-anak muda kita cukup banyak yang datang. Oh, pada lelaki di sini apa di sebelah sini? Oh, di sini dulu. Sini. Ini dari saya ini. Oh iya. Oh iya. Ya, enak tuh di depan jeruk. Di depan jeruk. Aja saya besar. Agak di sini. Iya, nggak apa-apa. Ini coach KSN. Hah? Oh, dari sini. Itu coach senam. Oh, Masya Allah. Coach di sini kamu di Nih duduk di atas saja. Win di mana?
Saya Ini tangga ini. Lumayan spesial. Baik. Ini kebetulan tadi saya lagi cerita haji. Ini kebetulan tim dari travel saya. Ya, tadi saya pikir nih acara di Masjid An-Nabawi. Ya, saya kasih mereka alamat An-Nabawi. Udah makan bubur 4 mangkok, wah, nggak ada. Gitu. Saya bilang ternyata di alamat ya. Iya, saya pikirnya tuh di Banjar tuh masjidnya An-Nabawi. Saya pikir kok An-Nabawi itu biasanya pagi ya. Fatihah Husna nama pengajiannya. Ada yang suka ikut? Hah? Ikut ya saja ya. Baik. Kita sesuai dengan permintaan, kita awali dengan tadabbur surat At-Taubah ayat 36 karena saya diminta bicara tentang amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Walaupun sekarang masih di bulan Zulqa'dah, tapi Zulqa'dah sama Zulhijjah itu sama-sama bulan Haram itu. bulan Haram ya. Siapa yang bilang bulan habis? Ada yang bilang bulan tua. Kalau udah tanggal-tanggal segini ya Bu ya. Tanggal 22 ya. Kalau bulan Mei-nya. Jadi saya terusin. Ini kita ada di bulan Haram ya, di bulan mulia. Yang kalau menurut surat At-Taubah ayat 36 ya, yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi di ayat ini yang saya mau highlight adalah kalimat dalam setahun ada 12 bulan, dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram dimulai dari Zulqa'dah. Sekarang ini kita sudah mau di penghujung ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 3 bulan. Ntar satu lagi misah yaitu bulan Rajab. Ya, misah bulan Rajab antara Rajab, Sya'ban, Ramadan ya, yang menjelang datangnya bulan suci. Nah, yang saya mau tandai di sini adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, kalau saya kasih materinya ya di dalam tafsir Ibnu Katsir, kita jangan bikin dosa di bulan ini. Di sini saya bacakan keterangannya. Li'annahu akadu wa ablagu fil ismi min ghairiha kama anna al-ma'asi fil baladil haram tudha'afu liqaulihi ta'ala wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabil alim. Itu ada di dalam surat Al-Hajj ayat 25. Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 25, siapa aja yang berbuat maksiat di tanah haram, dia dapat siksa yang berat. Nah, Ibnu Katsir mengatakan kita kalau bikin dosa nih, dosa di bulan ini sama bulan depan, bulan Zulqa'dah, itu dosanya lebih gede. Akadu wa ablagu fil ithmi min ghairiha. Bukan berarti kita boleh berbuat dosa di bulan lain. Ya, tapi di bulan Zulqa'dah sama Zulhijjah ini dosanya lebih gede. Ya, lebih gede seperti orang berbuat dosa di tanah haram. Ya, makanya nih sekarang nih udah pada berangkat orang ke tanah suci. Ya, yang saya bilang kayak mama waktu nggak berangkat tahun 2022 aja itu sedih banget. Padahal ya beliau waktu tahun 2022 itu sudah 31 kali berangkat haji. Ya, orang sekali aja haji kalau mabrur balasannya surga. Ya, ini lagi tiap tahun beliau melakukan kebaikan. Semua orang diajak haji sama diajak umrah.
Ya, hampir rata-rata dibayarin. Iya, kru TV itu ada berapa station, hampir semuanya udah berangkat tuh. Sampai maaf ya, ada yang non muslim aja. Kamu kalau mau masuk Islam, saya kasih berangkat haji. Terus dia bilang duitnya aja deh, Bang. Karena dia tahu itu 400-an juta duit ya. Makanya kalau yang nggak punya iman, duit 400 juta buat berangkat haji. Kemarin jamaah kita tuh bertiga, suami, istri, sama mertuanya. Dia baru daftar pengen berangkat sekarang juga. Saya bilang satunya 450, ya udah bayar 450 kali 3. Itu kan satu berapa? Tiga. Hah? 1,3 setengah. Itu kalau yang kurang iman, ya mendingan mungkin kita beliin rumah, beli mobil baru, ya kan? Atau tahu ibu-ibu masih punya minat nggak beli tas branded ya? Karena sekarang udah dibocorin tas branded yang mahal-mahal itu ternyata bikinan Cina cuma 2 juta. Ya, ada yang puluhan juta, dijualnya sampai ratusan juta ya. Nah, tapi kalau model ibu-ibu begini punya duit 400 juta, ibu beli tas sampai berangkat haji. Ya karena duitnya nggak ada ya kita bilang haji gitu. Kan begitu duitnya ada sih beda lagi. Mendingan beli tas. Ya kan haji wajibnya marratan fil umur. Kalau udah sekali berangkat haji udah gugur. Ya, dulu waktu ada hadis, waktu Nabi nyampein tentang haji, ya, terus ada yang nanya, "Afikul amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun?" Nabi diem aja. Ya, dia nanya lagi, "Afikul amin ya Rasulullah, apa tiap tahun wajibnya haji?" Sampai 3 kali. Ya, terus akhirnya dicari sama Nabi. Siapa tadi yang nanya begitu? Saya Rasulullah. Laukul tuna'am la wajabat. Kalau saya bilang iya, wajib tuh haji tiap tahun. Bingung ya. Kemarin ada rilis terbaru, Malaysia nunggunya tuh 50 sampai 100 tahun. Masya Allah. Jadi benar-benar baru lahir bikin akte saya daftar haji. Ya kan? Indonesia aja sampai tertingginya 40 tahun. Ada negara dengan daftar tunggu haji paling lama. Indonesia nomor 3. Ya kalau kita mau pakai reguler, ya nunggu 30 tahun, 40 tahun, ya. Kecuali mungkin ibu-ibu di sini kelihatan dompetnya bagus-bagus, tasnya keren sih, tinggal daftar aja. Dan ini kayaknya udah haji sebelum. Orang haji kelihatan cara dengerin ceramahnya matanya. Nah, terus kalau ditanya amalan utama di bulan Dzulhijjah, sebenarnya semua kebaikan bagus dilakukan di Zulqa'dah Dzulhijjah. Dalam tafsir, di dalam kitabnya Syekh Sabiq yang judulnya Fiqhus Sunnah, Nabi itu waris melakukan ibadah yang baik. Pokoknya bukan cuma puasa, sholat, zikir, doa, itu lebih banyak dibanding bulan-bulan lah. Ya, lagi kemarin waktu cucu saya yang kedua mau lahir, ternyata menantu saya itu tekanan darahnya apa namanya preeklamsia, 180, jadi dikasih obat juga nggak turun-turun. Ya, akhirnya kebetulan adik saya, kenapa? Kurang ke kiri kata kamera zoom. Sayanya apa Kameranya Ustaz. Ada yang info. Iya. Terima kasih yang info ya. Aturan yang dengerin aja. Kan dia penikmat. Oh, dia penikmat. Ya, terima kasih Ibu ya. Ibu apa Bapak itu ya? Ibu teman saya Oh. orang Bandung. Ini dari Bandung.
Ya, Ngezoom Amina, di- Amina Ambu. Oh, Ambu. Ya, terima kasih Ambu ya sudah diingatkan ya. Jadi posisinya udah enak sekarang ya. Sampai di mana tadi Bu? Hmm? Kebaikan amalan. Oh iya. Berarti yang dengerin yang ini ya kelihatannya ya santai tapi masya Allah ya pendengarannya luar biasa. Jadi kebetulan adik ipar saya itu jadi petugas haji. Dia juga emang definisinya anak soleh banget sih. Adik ipar saya itu bersih. Ya dia kadang-kadang kalau nggak ngawas dikasih duit. Bingung dia mau nerimanya. Anak pertamanya udah hafal Quran. Anak keduanya kayaknya udah 15 juz deh. Masih kecil-kecil. Ya. Nah, berangkat. Karena tahu nih dia lagi berangkat, saya tawasul aja sama dia. Yang lagi di Madinah waktu itu. Saya bilang, Om doain Om. Nah biasanya kalau yang begini agak-agak mengerikan gitu ya. Karena bayinya juga sudah ikut tegang tekanan denyut jantungnya juga udah cepet. Di sini ada bidan. Ini bidan Mana? silakan. Iya. Bidan sudah di situ. Iya. Denyut jantungnya udah ikut tinggi. Ya, saya bilang, Om, itu tawasul. Tawasul yang masyhur salah satunya adalah tawasul bi doa sholihin. Minta doa sama orang soleh. Ya, ibu misalnya bawa anaknya, kamu ulama, tolong Ustaz doain. Itu namanya tawasul bi doa sholihin. Ya, didoain. Ya, dia karena lagi di Madinah, saya bilang, Om doain Om ini biar lancar semuanya. Apapun yang terjadi, gitu kan, kita minta keselamatan kepada ibu sama anaknya. Nah, kita balik karena di sana mereka para hujaj yang sekarang masih akhir mungkin ke Madinah ya, karena kemarin jamaah kita Al Malik sudah berangkat di tanggal 19 di tanggal 19 berjalan ke Madinah. Di Madinah di bulan Arab itu dia sholat di Masjid Nabawi nilainya kan 1000 ya, dan mereka melakukan ibadah itu di bulan Arab ya, di bulan mulia yang pahalanya ada kelipatannya sebagaimana dosanya juga ada kelipatannya kalau kita melakukan kesalahan. Maka dari ayat tadi, halo Bu, masih hidup? Dari ayat tadi, maka kita nggak boleh berbuat zalim. Karena Allah bilang dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma. Allah sudah mengharamkan kezaliman ala nafsi atas dirinya. Begitu juga kita nggak boleh berbuat zalim. Nah, catat nih Bu, ada 3 kezaliman. Halo? Jadi kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah zulmul abdi li rabbihi. Kezaliman hamba kepada Rob, kepada Tuhan. Hebat ya. Kalau ada anak durhaka sama orang tua, kita melihatnya gimana Bu? Ya Allah, tuh anak sama orang tua ngelawan. Ini ada hamba ngelawan sama Tuhan. Zulmul abdi li rabbihi. Gimana caranya? Hamba kok bisa zalim sama Tuhannya? Caranya yang pertama kufur, ya, itu Al-Baqarah 256 ayatnya, wal kafirun humuz zalimun. Orang kafir itu adalah orang zalim. Bu, halo. Orang kafir itu zalim. Bayangin kemarin dipanggil puasa, dipanggil sholat, la yahummu. Ya, cuek aja dia. Kita aja begitu lagi macet kedengeran ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, iblis.
lapar bisa kita tahan, tapi maghrib nih waktunya pendek bisa. Ya, nah itu orang gelisah. Tapi orang kafir tenang aja. Makan daging babi, ya, atau makan yang haram, karena dia kufur, ya, ingkar, tidak beri. Jadi kezaliman hamba kepada Tuhan yang pertama adalah kufur, yang kedua adalah musyrik. Bu, surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu kezaliman yang besar. Ya, misalnya kalau dia percaya, wah, ini rumah kalau ngadep ke sini bisa. Ya, rumah kalau ngadep ke sini, maka begini. Ya selama nggak ada aturannya, ya memang sih, memang. Oh, orang dulu juga jangan duduk di depan pintu, ngalangin sih sebenarnya gitu kan. Cuman kalau beli bakso jangan duduk dekat kompor misalnya. Panas kan gitu ya. Tapi kalau ada yang tusuk sate emang mengerikan juga ya misalnya. Walaupun kalau kita beriman, kita percaya nggak ada yang bisa memberi mudarat dan manfaat kecuali Allah. Andai jin manusia bersekutu mau menghancurkan kita, habis. Kompak nih jin, ya, sama manusia pengen menghancurkan kita, lan yadurruka ya illa bisyai'in qad katabahu Allah alaika. Kecuali memang udah ditulis. Ya bisa aja gitu ya. Kalau nggak ditulis sama Allah, mau disantet, mau ditelup. Ya Bu, Ibu dikirimin nih, ntar malam Jumat. Ya, Jumat apa nih ntar? Kliwon? Hah? Lagi ya, dikirim. Kalau kata Allah, nggak nyampe, walaupun tuh jinnya banyak segala macam, lan yadurruka. Ya, bisyai'in illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik. Kecuali emang udah ditulis sama Allah. Maka kita sering baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un. Tidak ada yang bisa bikin bahaya atau mudarat. Ya, tidak ada yang bisa bikin bahaya. Ya, di langit atau di bumi. Harus ada di dalam keyakinan kita. Ya, nah kalau dia musyrik, mulai dari yang kecil, yaitu misalnya syirik kecil, ria, sampai yang terbesar dia percaya. Kadang ada orang hari Selasa dia nggak mau jualan, ya itu sial. Dia mau jalan, begitu keluar rumah ada kucing lewat, nge-cross gitu. Wah, sial. Ya padahal kucing juga kan mungkin dia mau jajan atau apa ya, iseng gitu kan, di rumah aja juga kan gabut itu kucingnya. Jadi pengen juga kan nongki mungkin depan Masjid An-Nabawi kan. Oh, orang jadi tasyahud itu putus asa. Oh, iya, dia lagi jalan ketiban cecek, ya kan, pas dia kebetulan lagi mau makan gitu kan, pas tuh cicak di depan nasinya gitu. Dia emang musibah sih itu gitu. Kan kita nggak mau makan ya Haji ya, geli juga kita ya kan. Nah, jadi kezaliman yang pertama bukan berarti di luar bulan haram kita boleh zalim. Ya, di bulan haram ini jadi lebih berat larangannya. Nahu akadu wa ablagu min ghairiha, yakni min ghairi ashuril hurum, ya selain dari bulan haram
dia juga dosa, tapi di sini jadi lebih, ya kalau di sini sih kelihatan salimul akidah semua ya, akidahnya selamat ya. Ya maaf mungkin kalau ada yang suaminya meninggal, terus dulu orang jahiliyah suka bilang, ya misalnya kayak wa zaujah gitu. Ya artinya suamiku, aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Ya gitu ya. Ada sakal juyuk orang kafir tuh robek-robek baju yang perempuannya. Ya, dia bilang aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Terus dia nyanyi, oh bulan hanya dirimu, segalanya. Dipikir bulan doang kali ya Bu ya. Kalau bulan bisa ngomong, bulan ketahuan kan umurnya ya Bu ya. Tapi masih lebih muda lah dari yang 70 ya. Lagu 70 nggak tahu deh tuh lagu Mama Dede ya kan. Mama Dede umur 76 jalan. Waktu ulang tahun di studio MNC kita kasih kue bolu, Mama marah-marah. Mama nggak pernah ulang tahun. Jangan pakai tiup lilin, gama ini cuma bolu doang. Ya, bagian kalau pakai lilin juga repot kan, nyari lilinnya banyak. Sampai keluar kan, dari studio sampai parkir tuh lilin panjang. Ya, nah yang pertama, halo, apa enggak? Jadi kekafiran sampai kemusyrikan. Ya, maka ada anak sekarang zaman media sosial ya. Ada anak kecil ditanya, apa kebandelan kamu? Anaknya segede gini. Apa kebandelan kamu? Ya, yang kamu mau sampaikan sekarang di wajah. Aku pernah ngambil takjil dan ikut sholat maghrib. Apa kesalahan? Aku Kristen. Karena dia memang nggak puasa gitu. Oh gitu ya. Nah, balik lagi, yang kedua adalah zulmul abdi li ghairihi min makhluqatihi. Kezaliman hamba sama makhluk lain, sama tetangga. Ya, mudah-mudahan mobil saya parkir di depan tetangga, apa ya? Nggak tahu. Saya turun dia jalan aja sendiri. Mau sebelah sini ada pintunya gitu kan, sono ada pintunya, takut nyalangin gitu ya. Ya udah aman, udah ada supir, dia kayaknya langsung nyari kopi. Adik saya gitu, dia kalau nggak ada tempat dia langsung beli kopi di Tiga Raksa. Jauh, jauh itu. Satu jam dari sini. Oh mana sini, nanti saya bawa. Jadi ibu zolim sama tetangga sama apa itu nanti nyambungnya ke hadis muflis, hadis bangkrut di akhirat. Bukan nggak punya amal, tapi karena dia banyak salahnya sama orang. Ya, karena dosa sama Allah syaratnya Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin cuma 3, berhenti, nyesel, jangan ulangin lagi, insya Allah diampuni. Tapi kalau ada hubungan dengan manusia tambah 1, yaitu harus minta maaf. Apalagi kalau kita udah telanjur nyebarin fitnah. Oh ibu itu mah jangan diundang ngaji, dia mah ngabisin kue. Sering ketangkep sama CCTV, tangannya masih ketoples gitu. Dia mah bawa tas gede doang, risol masuk, jeruk masuk. Ya kan? Kadang-kadang itu zalim. Ya, zulmul abdi li ghairihi min makhluqatihi, atau sama suami. Karena di syuting kemarin sama Mama Dede ada judulnya dosa-dosa istri yang tidak disadari. Padahal juga sadar juga. Karena perempuan ini sebenarnya adalah lebih taat kalau dia.
Kurangnya perempuan itu cuma satu, kurang syukur. Sama sering melupakan nikmat. Ibu dikasih nikmat sama suami nih, nikah 30 tahun. Nafkah lancar. Sekali doang, gara-gara ngaca, ya, dia ngomong, saya kurus sampai gemuk. Dia bilang, lu mah gede. Itu keinget sampai hari kiamat. Ya, sama kurang bersyukur. Bahasa hadisnya yakfurnal kasir. Yakfurnal kasir. Yang bilang bukan saya. Nah, puasa Senin Kamis rajin pengajian, Masya Allah, dari Senin sampai Senin pagi. Ya, nah, walaupun kata Hakim kemarin dalam satu pengajian bareng, ya jangan sampai ibu-ibu ngaji yang berubah itu cuma seragamnya. Ya kan gitu. Kan ada DC-nya. Ya. Tadi ada saudara saya diundang gitu. DC-nya itu istilahnya tuh pakaian nabrak. Jadi mungkin pokoknya jilbabnya kuning, sendal hitam, cekernya belang. Jadi pokoknya nabrak-nabrak. Sekarang pengajian pakai dress code ya. Cuma di sini aja nih kelihatan nggak ada, dia ngaca, yang penting rapi, menutup aurat, ya kan ada yang harus putih gading, bingung kan dia jadi dulu gading kemana, nanya sama Gisel nggak tahu. Jadi ini yang kedua, tahan dulu. Kadang-kadang ada orang yang udah mulai, ibu-ibu katanya kalau ngomong udah mulai pelan, itu akurasinya dan makin secret. Iya, udah ibu itu kezaliman. Di bulan haram ini dosanya lipat. Halo, apalagi udah makin kecil. Ada lagi, lu mau apa sih? Itu berarti makin secret, makin rahasianya ya. Ya, itu kezaliman. Si ibu itu baca Nabi aja. Pasti kalau kita naik Grab, dia memang ikut patungan. Besar, ya. Kalau ibu patungan enggak? Ya, enggak, saya juga. Kan begitu ya. Ini kezaliman yang kedua. Kemudian yang ketiga, zulmun abdi li nafsihi. Ini yang saya istighfar yang banyak. Ya, apalagi umur udah 50, penyakit udah dikasih sama Allah, sebenarnya udah jadi bahan peringatan buat kita. Udah tinggal. Iya Bu. Halo. Ya, jadi kadang kita kalau lagi sholat, pas mau baca ayat panjang nih, udah mau baca nih Bismillahirrahmanirrahim, kepikiran was-sama'i dzatil buruj, kan panjang. Ya, tapi cuma panjang, langsung was-sama'i wat-thariq, dekat gitu. Tapi kemudian ingat pada ini yang bakal jadi penyelamat kita di kubur. Kita yang bawa pelampung, ibu kalau nauzubillah wal iyadzubillah ke laut gitu ya, naik kapal gitu, kayak beberapa kemarin ada kapal yang tenggelam ya. Ini udah dibilangin, ini kapal nanti bakal tenggelam ya. Ibu pasti bawa pelampung yang dianggap paling aman, paling gede, paling menyelamatkan. Sebab orang kalau lagi kelelep, jangankan pelampung, rumput aja dipegang, betul. Walaupun dia percaya rumput gak bisa nyelamatin dia, gitu ya. Atau sesuatu yang ya, ibu, emas sekilo sekarang kan 2 miliar. Ya, ada yang berganding 4 kilo,
Kalau ibu lagi kelelep, ngambil ban mobil apa emas 2 kilo. Emas 2 kilo gitu dipegang, udah kelelep. Badan dia berat, emasnya berat. Tapi kalau pelampung nih, bakal nyelamatin dia. Ban mobil yang udah tambel-tambelan tuh, itu jadi mahal kalau lagi kelelep gitu. Ya bu, saya mau emas aja 2 kilo, badan saya udah kayak pelampung. Saya pasti ngambah gitu. Tetap. Nah, ini kezaliman yang ketiga ini ya sebenarnya kita lagi ngomongin diri kita sendiri, waktu yang tersedia. Ini sih Banten ya. Kemarin ada status WA seorang Kiai Hafiz Quran di Karawang. Dia nakut-nakutin, awas para santri yang tidak murojaah, saya kasih ke KDM supaya dibawa ke barat. Iya, ya kita nggak murojaah juga jolim. Jolim itu bukan sama orang lain, tapi sama diri sendiri. Karena bakal ditanya, ya. Sholat kita dengar imam baca panjang kayaknya jangankan sama imamnya, sama keluarganya kita benci. Gitu, ketemu bininya itu tuh suaminya kalau jadi imam lama, ya kan? Anaknya liwat, anaknya jadi ini bapaknya kalau jadi khotib, ya sampai podiumnya mau rubuh belum kelar. Padahal ya Allah semua dikasih waktu 24. Ya ada yang ya kalau saya nih standarnya lebih ringan, sebenarnya standar saya harusnya lebih tinggi. Tadi istri saya pas buka, Ustazah Okisti ada Dewi, dia bilang kayaknya saya kalau nggak tahajud 1 malam saya nangis, kayaknya nyesel, kayak orang yang nggak butuh aja sama Allah. Padahal kalau saya standarnya lebih rendah lagi, saya kalau udah subuh tuh dapat qobliyah terus bisa jamaah aja itu udah kayak dapat dunia sama isinya. Apalagi kamu ya sampai kita dianggap zolim. Sedekah aja ibu nih kalau disuruh infak, saya lagi bangun masjid nih ya, ibu suruh infak, mama dede itu masya Allah. Saya makanya waktu kemarin main ke rumah Bang Komeng, kata Bang Komeng, Ustaz sih kemarin coba masuk DPD, jadi kan saya masuk, Ustaz masuk, ntar tinggal nungguin adul doang. Itu lagi kata istri saya, udah jangan masuk dulu deh, katanya mau kayak mama dede sampai umur 75-an di jalan dakwah. Dan mama tuh rumahnya penuh makanan. Ini meja nih nggak ada meja yang kayak gitu, semua keisi makanan. Dari toples yang isinya dari kaleng yang isinya bener sampai yang rengginang ada di setiap sudut, dan orang datang pasti ke gembol. Oh, kemarin pengajian yang datang ribuan, ente datang jadi ke mama ikut datang nggak ya kemarin? Nggak datang ya. Udah gitu sekarang kan mama ternak ayam petelur itu semua dibawa itu loh ya. Dan waktu saya mau bangun masjid itu kan 3,6 miliar lah biayanya, 800 jutanya itu mama, dan mintanya itu iseng, dia lagi nge-WA gitu, Mak, cair ya, iya MNC apa Indosiar, dua-duanya kirim dong mah. Saya nggak expect juga beliau akan masih sama. Kan banyak orang kaya tapi makin kaya, mungkin yang lebih kaya dari beliau, jangan kan minta
duitnya, diminta dosanya juga dikasih. Langsung bawa sendiri. Ada orang di sini. Kalau ibu-ibu di sini kan, kalau misal lagi pengajian ada ini, wow, ya mau ke sumbangan Palestina, ya Bu, ada yang nyopotin gelangnya kan, langsung semua dicopotin, kalungnya taruh di rumah, jangan dibawa ya. Jangan di sono ada yang kirain dikasih. Lah kita dikasih duit sama dan walaupun ya kalau rezeki beda-beda. Tapi ada orang yang misalnya gini, orang kaya bayar zakat 100 juta. Orang miskin bayar zakat 100.000. Bisa jadi banyak 100.000 karena dia habis tuh di tabungan dia. Kalau yang bayar 100 juta malah dia mestinya bayarnya 100 M. Ya kita udah dulu waktu zaman Ustadz Jeffrey itu kita ada liputan di Trans 7. Tukang pemulung kurban 2 ekor kambing gede-gede. Sampai tayang di TV Trans 7. Atau masih TV 7 dulu saya lupa. Udah Trans 7. Iya, yang diwawancara Ustadz Jeffrey. Udah gede dibawa. Orang kaya beli hewan kurban, masya Allah, udah kecil kurus, Israel tulisannya doang yang gede, iya kan, Suki gitu, kambingnya kecil, sampai dibilang ya Pak ini mah nggak usah dipotong, ya jorokin juga mati. Ya. Waduh, jangan sampai kita jadi zolim. Ya karena kita punya waktu sama. Iya, tapi kenapa? Yang satu itu muntaj, artinya menghasilkan, ya, produktif. Ya, dia tidur aja. Ya produksi juga sih, teman produksinya lain gitu, di bantal bertanda gitu. Produktifnya hilang gitu. Tapi ini insya Allah. Ya kayak mau tidur kita mau baca waqiah doang itu kan itu surat, termasuk surat perlindungan. Kita kadang-kadang malas ya mau wudhu aja, kadang-kadang aduh saya mau kalau wudhu ntar nggak ngantuk nih, segar lagi gitu kan. Ini kita lagi bukan ngomongin orang-orang, kita lagi ngomongin diri sendiri aja, dan ini namanya kezaliman kepada diri sendiri. Padahal Zulqa'dah bulan haram ini, karena waktu mungkin udah bisa ya. Ya. Sebentar lagi Dzulhijjah mah sampai bersumpah Allah wal fajri wal layalin 10 hari ini. Dulu saya kontrak waktu 33 tahun yang lalu ya. Saya nikah tahun 93. Ya, saya nikah 93. Berarti sekarang 32 tahun. Ya. Halo Bu. Iya. Sampai di mana tadi? Nikah 32 tahun gitu ya. Nah, sepanjang pernikahan udah berapa ya pahala yang kita buat. Sementara saya ingat dulu awal-awal nikah mantra, ada nenek-nenek orang Sumatera Barat, dia nanya, Pak Ustadz, besok sudah Dzulhijjah? Iya Nek, kenapa? Nenek mau puasa dari tanggal 1. Ya sampai kayak gitu, perempuan tuh masuk. Kakek-kakek jarang nanya, besok tanggal 1 Dzulhijjah. Walaupun dia kakek-kakek puasa aja, nggak pakai nanya.
Itu sampai Allah sumpah. Berarti hari-hari itu Allah bersumpah dengan hari-hari. Itu bahkan ulama dalam mentafsirkan ayat itu sama aja dengan 10 malam terakhir Ramadan, atau 1 sampai 10 Muharram, atau 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan kita puasa 10 hari. Ada yang nanya, kan tanggal 10 kita nggak boleh puasa. Justru tanggal 10, Profesor Dr. Daud Rosid, LCMA, guru besar dalam ilmu hadis di Universitas Syafi'iyah, itu bilang puasa tanggal 10 itu puasa paling pendek. Jadi tetap 10 hari. Jadi kalau kita ya paling enggak 8, 9, 10 atau 9, 10 kita puasa. Atau kalau 9-nya sampai enggak ya tanggal 10 puasa pendek doang tuh sampai khotib turun. Tapi tanggal 9-nya jangan sampai enggak, karena itu yukafir sanadain, menghapuskan dosa 2 tahun. Sayang banget. Yang enggak haji nih, yang sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr. Ya, jangan sampai kita zolim sama diri kita sendiri. Ya, kecuali yang sakit. Kemarin ada PhD, masih muda orangnya. Ustadz Haikal pernah ikut aksi tahun 2023. PhD, S1, S2, S3-nya di Pakistan. Ya, itu bapaknya itu gula darahnya terlalu rendah. Jadi kemarin aja dibawa ke rumah sakit, gula darahnya cuma 30. Orang-orang pada tinggi, dia kerendahan. Ternyata ada kanker di pankreas. Itu dia udah nggak bisa puasa karena dia harus sering-sering makan karena terlalu rendah. Kalau dia mulai rendah, pingsan. Ya orang pingsan kan nggak bisa puasa. Ya. Nah maka kalau kita belum, ya mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, kita isi di hari-hari itu dengan puasa, sholat, ya, zikir, berbuat baik sama tetangga. Ibu punya kacang hijau nih segenggam gini, ya beli air isi ulang 4 galon masak. Ya kan kebagian banyak tuh hijaunya gitu. Ini apaan tuh hijau-hijau? Ya tadinya kacang hijau itu. Jadi kebagian durian 1 dibikin kinca ya. Petannya dia tunggu ya 4 karung. Tinggal dikuah-kuahin gitu. Yang penting itu kebaikan. Kebaikan. Ibu ngomong baik aja, senyum aja. Qaulun ma'rufun shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Yang ibu udah kelihatan udah alim, udah baik gitu ya. Terus ketemu sama yang belum pakai jilbab, terus bilang, aduh, rata lapis udah. Karena kita nggak tahu akhir hayatnya ini. Ya kita mah bersyukur aja udah kayak gini ya, ibu-ibu ya udah bagus kayak gini. Karena yang namanya nasib kita nggak tahu. Kalau tahun lalu saya cerita ibu-ibu, bapak-bapak, tukang parkir nabung 19 tahun berangkat haji suami istri, nabung sehari 5.000 ya. Tahun ini dari tahun 86 bapak-bapak itu nabung sehari 1.000. Dan itu begitu di store duitnya banyak yang udah gak laku. Tahun 86 lurahnya aja udah lain. Tahun 86 berapa? Mungkin ada ibu-ibu yang belum lahir tahun 86. Gue tadi tahun berapa? 70 kali. Sekitar tahun 89. Nah, halo Bu. Sampai di mana tadi? Dari 86 tahun ini nabung 1.000. Berapa? Maka ibu kalau sehari 1.000, $1.000, ya, itu kalau mau ada cepetan ya kan. Kalau mau kayak dia ya
Tapi dia juga nyampe ke sana. Itu definisi orang yang waktunya berkah. Dia nggak pernah, biasanya kan dia kalau nggak salah tukang apa gitu, lebih ini lagi. Tukang parkir kan mungkin mestinya dia mustahik, mestinya dia kalau memposisikan saya ini susah, saya ini kan sekarang orang banyak. Kalau giliran sumbangan, waduh mantri semua. Padahal handphonenya 34 juta. Ya kan? Ada yang sampai sekarang mulai posting. Ibu nggak bisa korban, jual iPhone-nya. Ya kan? Ah, ini kan penting. Ya kan? Kalau penting buat komunikasi kan nggak harus ya. Harganya sampai, apalagi di bawah handphone 5. Ya kan? Ini buat telepon anak, buat telepon suami, ini buat telepon galon. Tapi buat telepon galon nanti siapin iPhone 1. Nah itu bisa jadi kezaliman pada diri sendiri. Augiran sumbangan tuh dicari udah paling nominal yang paling kecil, yang paling jelek. Biasa kalau yang udah agak sobek-sobek dikit, Yesus kasih aja ke masjid. Iya. Yang kalau dikasih anak kita, sama anak kita, ya mah jangan yang begini dong, sobek nih. Iya. Masa pahlawannya peak. Sama. Nah mungkin ini. Jadi ibu masih ada waktu yang mau beli hewan kurban. Iya, yang ya siap-siap tanggal 1 kapan ya, misalnya kan tanggal 9-nya kapan ya. Ya, dia mau puasa hari Arafah. Ya, yang menghapuskan dosa 2 tahun. Bu, kita punya utang 2 tahun lagi. Terus sama yang punya utang dibilang udah nggak usah bayar. Gila nggak? Apa yang harus ibu lakukan gitu dengan utang ibu 2 tahun itu dihapus? Minjem lagi. Karena itu dia dilunasi, saya minjem lagi deh Pak. Mbak, top up nih. Jadi ini nih, ya Bu, mudah-mudahan bisa paham. Ini nggak menuntut pertanyaan, ya, menuntut kesadaran. Pulang dari sini, saya mah di Mekah tahun lalu supir taksi. Nih sebagai penutup dan habis ini saya mau meeting sama teman-teman dari Al Malik Travel, ya. Karena kebetulan dulu kantor kita dekat dari sini ya. Sekarang sih udah pindah ke Bogor. Ya, dulu jalan veteran sini. Jalan veteran, ya. Jalan, iya, karena udah tua banget veteran. Pindah ke Cengkareng. Ibu, ya niat deh, mau ikut takur kayak Bu ya, tabungan kurban. Ya, bisa dikoordinir saja ingin ya. Nah, yang mau ke lewat Palestina boleh, yang mau buatin tanah air juga boleh. Ya, apalagi ini ada terobosan dam katanya diusulin bisa dipotong di tanah air. Padahal dam itu memang harus dipotong di sana dan dibagikan ke Pukoro di sana. Cuman memang di sana juga kan SDM-nya kurang. Bayangin jamaah haji banyak banget dan kadang mereka nggak sanggup dan dipotong sama orang-orang Indonesia banyak yang nggak amanah. Dipotong satu, dipotong sama divideoin, ntar nyari lagi, dipotong lagi, diunjukin Pak video yang tadi itu buat banyak. Kayak badal-badal haji ini kalau mau nitip badal haji di kita tuh paling murah 30 juta mau badal haji. Malah ada Ustadz Syukur namanya, ya timnya Azikro, kalau mau ada yang badal haji, dia seharga PNH biasa. Jadi mau badal haji 60 juta. Itu nanti ada yang jual 10 juta. 13 juta. Lah sekarang mau bayar visanya aja udah ratusan juta. Gimana bisa? Ya akhirnya gitu. Dia terima 100 orang tadi foto. Saya niat buat ibu ini terganti background. Saya niat buat ini ganti background. Lah 10 juta terima.
Iya, orang bayar damnya aja kambingnya udah mahal. Ya, ada misal ibu nih orang tuanya belum haji, sekarang ibu udah cukup pengen membahagiakan orang tua, apalagi di bulan Zulhijjah ini. Hubungin saya, Pak Ustadz, tolong dong hajiin. Saya cari, dulu saya nerima, pas saya nerima badan haji, terus saya nggak berangkat. Terus saya cari yang baik juga, ya orangnya paham, ya malah pernah saya, Haji Opik yang Tombo Ati itu mungkin dia sudah lebih banyak hajinya dari saya, karena dia tahun kemarin berangkat, waktu tahun-tahun saya nggak berangkat dia mungkin 15 kali lebih. Kalau udah haji berulang dia udah hafal dan udah ngerti, dibanding orang baru haji sekali dia sendiri aja masih bingung. Waktu itu saya nggak jadi berangkat, akhirnya Ji, nanti ikhlas nggak nih, saya ketitipan duit segini, nanti niatin buat beli. Oh iya iya, saya niatin. Kadang saya titip sama Kiai lagi tuh, Kiai bawa ini saya kirim ke pesantren aja ya langsung duitnya ya. Ya deh, saya lagi ngebangun tuh, beliin aja nanti keramik. Ya kan, dijalanin sama beliau. Ini namanya, ya ibu niatnya di bulan-bulan haram kayak gini, ya itu kebaikan buat orang tua. Ya, jadi saya ingat waktu haji kemarin, saya naik taksi, aturannya 8 kilo itu paling 20 real, tapi supirnya minta 100 real. Saya tawar-tawar nggak dikasih karena dia bilang macet. Tapi begitu kita jalanin, dia memang macet. Itu saya tawar 50 real nggak dikasih, akhirnya finishnya di 70 real. Baru tuh muter-muter ke taksi itu. Sampai waktu asar lewat, komat, dia gelisah. Dan akhirnya dia nurunin saya di jalan. Dia bilang, ya Haj, ini tinggal 250 meter. Nanti jalan aja ya, nggak usah bayar. Saya mau ke masjid. Saya takut kehilangan waktu. Ini di bulan Zulhijjah. Insya Allah. Saya mungkin haji tahun itu dan dia nggak haji tahun itu. Walaupun tinggal di sana nggak semuanya bisa haji karena dia harus dapat tasre. Ya kan, lah haji bila tasre. Nggak ada kewajiban haji kalau dia nggak punya tasre. Ya, bawa aja tuh duit. Oh, saya turun. Saya langsung kejar dia ke masjid, saya kasih duit itu. Nggak apa-apa, ambil, nggak apa-apa, saya jalan. Tapi saya ikut sholat dulu di situ. Ya, yang saya garis bawahin ucapan dia. Ini di bulan haram, saya nggak mau ketinggalan. Sebenarnya kan taat itu gratis ya, menjaga waktu sholat, misalnya kan, nggak harus pakai duit. Kalau dia pakai ngorbanin tuh duit itu, biarin deh, nggak bayar karena saya dianggap puan prestasi, nggak nyampe ke tempat itu. Ya, udah saya turun aja ke sini. Ya, itu dahsyat banget buat saya. Sangat menyentuh. Mungkin pendidikan agamanya saya lebih tinggi dari dia, tapi pengamalan agamanya bisa jadi dia lebih baik dari kita. Jadi itu ya, Bu. Halo. Kayaknya kalau di rumah saya udah maghrib gitu. Iya, Hah? Ah, cukup ini mah nggak usah ditanyakan ya, karena tinggal dilaksanakan. Yang susahnya ini laksanakan. Iya. Yang nomor 3 tadi, kezaliman kita diri kita sendiri. Ibu dikasih cantik, sempurna kayak gini. Waktu saya lagi jadi juri Hafiz cilik, ada anak umur 10 tahun, matanya buta, hafal 30 juz. Kita kan semuanya sempurna. Itu jangan-jangan kita dizolim sama badan. Kita nggak ngomongin orang yang badannya dirusak, ditato, kemudian dia minum minuman keras sampai badannya rusak. Itu termasuk zolim pada dirinya sendiri. Karena bakal ditanya di hari kiamat.
Ya bahkan saya suka nangis juga ya, kadang suka makan makanan yang nggak sehat. Ya ada ustadz yang terlibat timbun nabawi, kayak misalnya kita makan tomat itu bagus misalnya buat ginjal ya. Ada makanan-makanan sehat, itu ternyata jin itu suka sama makanan yang nggak sehat. Kemudian kayak homer atau makanan apa yang bisa merusak tubuh. Karena itu kezaliman dan bisa jadi temannya setan. Jadi di akhirat. Kalau ibu-ibu di sini yang masya Allah bangun pagi aja udah zikir, terus sholat, ya ngurus anak, masak. Ya saya sering bilang ibu masak aja sambil merojaah, ya kan? Ibu sambil ngegoreng itu sambil ngapalin juz 30. Ya luar biasa itu ayam juga yang digoreng Gusnul Hotel. Cengernya lempeng. Karena dia juga kan mendengar ini yatasaalun. Kalau bisa jawab inna ba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Itu kan sebenarnya waktunya sama. Ibu-ibu multitasking ya kan. Kadang-kadang ya kaki kanan ngepel, ya kan? Terus tangan ngegoreng, yang kanan, yang kiri bisa balas WA. Multitasking gitu ya. Luar biasa. Pak Haji, ya. Jadi mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Karena bentar lagi ajak maghrib ya, ibu juga takut dicari sama suaminya. Mungkin suaminya udah pulang nih, nungguin. Ini amal kebaikan lagi ya kan. Suaminya datang, ibu udah nanya, Bapak mau direbusin air ya? Gitu kan. Ya, Bapak mau disuguhin ya? Oh, saya mau Pak Ustadz sebelum ngaji gitu udah bikin kopi udah ada di itu. Begitu datang suaminya wah jadi dingin nih. Tanya kopi dari mana? Dari Medan. Pantas sudah dingin ya. Di Medan ya. Ini aja ya Bu. Gak ada kegelisahan kan? Orang-orang ibu-ibu tenteram mah nggak perlu banyak pertanyaan karena jawabannya udah ada sama kita sendiri gitu. Mari sama-sama ya tutup ya, kalau ada yang kurang jelas bisa nanya Pak Ustazah. Panggilannya Ustazah apa? Rosita ya. Tanya aja sama beliau. Terus Ibu Im juga lagi ngambil master di bidang dakwah. Iya, komunikasi dan penyiaran Islam. Itu fakultas dakwah. Jadi bisa nanya apa aja. Baik. Amin. Saya dengerin presentasinya ini pakai bahasa Inggris. Insya Allah luar biasa. Dan manfaat saya minta langsung temanya. Ya, karena kita juga kan ketemu sama bule, pale kan. Ada yang ngomongnya bule potan kan ya. Mari sama-sama kita doa bismillahirrahmanirrahim. Karena ini syakirin tewabnya. Dafil mazidah ya Rabbana alhamdulillah tasyukur kama bagi wajhika al-karim wa a'zim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan syakirin tewabnya dafil mazidah ya Rabbana alhamdulillah tasyukur kama bagi ya Allah, maafkan kesalahan kezaliman kami ya Allah, ampuni Alhamdulillah dari Zulqa'dah Dzulhijjah. Tahun ini kami tidak berangkat haji, mudah-mudahan ada amal yang benar. Di antaranya puasa yang bisa kita kerjakan, dosanya menghapuskan 2 tahun. Dan kalau nanti masuk bulan Muharram, puasa lagi tanggal 10 Muharram tambah 1 tahun. Jadi 3 tahun dosa kami diampuni. Walaupun cuma dosa kecil,
Dosa kecil kalau dikumpulin bisa jadi banyak. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan aku panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga aku bisa taat bukan saja di bulan-bulan haram, tapi juga di bulan-bulan selain bulan haram. Mudah-mudahan kami selalu bisa menyingkirkan segala bentuk kezaliman dalam kehidupan kami. Kezaliman pada diri, kezaliman pada orang lain dari makhluk-makhluk Allah, bahkan kezaliman kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nastina nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma nabiyina 'ala sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan dari hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih 11 yang bergabung sama kita ya. Masih stay sampai dengan ditutup. Biasanya kan kalau udah saya akhiri pada kabur semua ya. Ini model yang pulsanya banyak sama kuotanya sehingga sampai akhir terus ya. Baik, terima kasih. Saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.